Assalamualaikum, perkenalkan saya Diva Damar Edaza, NIM 20111121033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal peran ahli kesehatan masyarakat dalam menangani masalah gizi buruk. Akan tetapi sebelum itu, alangkah lebih baik kalau kita sama-sama tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gizi buruk? Gizi buruk merupakan suatu keadaan di mana seseorang dapat dikatakan kekurangan gizi. Baik itu disebabkan oleh anak yang tidak mau makan, tidak adanya asupan nutrisi gizi yang cukup, atau disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam mencukupi asupan nutrisi gizi sang anak. Atau dalam kata lain dapat diartikan keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam jangka waktu yang lama. Tanda-tanda yang paling signifikan adalah berkurangnya ukuran berat badan. Rata-rata berat badan bisa hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal anak seusianya. Tanda yang kedua adalah ukuran lingkaran lengan atas merendah. 3. Maturasi tulang terlambat. 4. Rasio berat terhadap tinggi, normal atau relatif melemah, serta tebal lipat kulit normal atau kian menyusut. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan, dalam 5 tahun terakhir, angka stunting di Indonesia telah mengalami perbaikan. Bahkan ditargetkan pada tahun 2024, kasus stunting menurun hingga berada di angka 14%. Namun kenyataannya, pada tahun 2019 lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan jumlah kasus stunting di Indonesia telah mencapai 27,67%, di mana hasil survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67%. Hal ini patut menjadi perhatian, mengingat angka tersebut lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab dalam menangani masalah ini? Jawaban pertama dan terdekat adalah keluarga. Kepala keluarga dalam setiap rumah harus memastikan bahwa anggota keluarganya menerima asupan gizi yang cukup sehingga tidak akan mengalami yang namanya gizi buruk. Lalu, selain anggota keluarga, siapakah lagi yang berperan penting dalam menangani masalah ini? Bagaimana dengan ahli kesehatan masyarakat? Apakah ahli kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam menangani kasus gizi buruk yang terjadi ini? Ya, ahli kesehatan masyarakat sangat-sangat berperan penting dalam menangani masalah gizi ini. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh ahli kesehatan masyarakat? 1. Melakukan penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan makanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Penyuluhan gizi ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya golongan rawan gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak, dan lansia, sehingga pengetahuan masyarakat meningkat dan mengubah perilaku konsumsi makanan sehingga tercapai pula status gizi yang baik serta membantu individu dan masyarakat yang berperilaku positif yang berhubungan dengan pangan dan gizi. Dalam melakukan penyuluhan, ahli kesehatan masyarakat dituntut untuk memiliki kecakapan komunikasi yang baik dan benar. Dengan itu, responden akan menerima dan memahami apa yang telah dijelaskan oleh ahli kesehatan masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain komunikasi yang baik, media penyuluhan pun menjadi penting dalam melakukan penyuluhan ini. Media yang biasa digunakan dalam penyuluhan seperti slide atau proyektor LCD. Media ini memudahkan penyajian informasi atau pesan melalui penampilan foto atau gambar dalam tampilan yang menarik, tidak memakan waktu yang lama, dan tidak membosankan. Selain itu, dengan media ini, interaktivitas peserta menjadi lebih tinggi. Hal kedua yang dapat dilakukan ahli kesehatan masyarakat dalam membantu menangani masalah kesehatan gizi buruk ini adalah dengan melakukan konseling gizi. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman. Konseling gizi biasanya dilakukan oleh seorang ahli kesehatan masyarakat, khususnya konselor gizi. Dalam melakukan konseling, biasanya ahli gizi dibantu dengan menggunakan food model sebagai contoh bahan makanan yang terbuat dari bahan sintesis dengan ukuran dan satuan tertentu sesuai dengan satuan penukar agar klien atau pasien lebih mengerti dan paham akan yang dijelaskan oleh konselor gizi. Nah, itulah beberapa peran dari ahli kesehatan masyarakat dalam menangani kasus gizi buruk di Indonesia.